Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu pengertian dari sholat berjamaah, yang kedua hukum dan dasar hukum sholat berjamaah, yang ketiga syarat sah sholat berjamaah termasuk syarat imam dan syarat makmum, yang keempat makmum masbuk, yang kelima halangan sholat berjamaah, yang keenam tata cara sholat berjamaah, yang ketujuh keutamaan sholat berjamaah, dan yang kedelapan sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan atau dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Salah seorang menjadi imam dan yang lain akan menjadi makmum. Nah, salat 5 waktu yang sering kita kerjakan sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, bukan sholat munfarid ataupun secara sendiri-sendiri. Mengapa jadi sangat dianjurkan? Karena hukum dari sholat berjamaah tersebut yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Adapun keutamaan dari sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri atau sholat munfarid, dilipatkan pahalanya menjadi 27 derajat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian sampai 27 derajat. Keistimewaan yang lain bagi orang yang rajin melakukan sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama sholat isya, maka dirinya akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada imam, yang kedua makmum harus berniat mengikuti imam. Jadi misalnya imam sembahyang zuhur, makmum juga berniat sembahyang zuhur. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, gerakan makmum harus sesuai dengan gerakan imam. Adapun kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting, karena dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga menjadi imam pun ada syarat-syarat tersendiri. Yang pertama, imam itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua, imam harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, misalnya membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Yang ketiga, imam harus paling luas wawasannya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Nah, yang keenam, syarat menjadi imam yaitu berdiri di posisi paling depan. Yang ketujuh, syarat imam yaitu seorang laki-laki. Tetapi jika imamnya seorang perempuan juga boleh, asalkan seluruh makmumnya juga perempuan.
Dan yang kedelapan, imam tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum, yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, makmum harus satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisi makmum di belakang imam. Dan yang kelima, sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Selanjutnya yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah sedikit pun. Lawan dari makmum masbuk yaitu makmum muwafiq, yaitu makmum yang mendapatkan seluruh rakaat imam dan sempat membaca surah Al-Fatihah. Misalnya pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang berdiri pada rakaat pertama, lalu makmum berniat, lalu takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Namun sebelum selesai makmum membaca surah Al-Fatihah, imam ruku, maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dikatakan makmum muwafiq karena makmum tersebut mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada ketika imam menutup salat dengan salam, maka makmum tersebut ikut salam. Adapun ilustrasi yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum tersebut berniat lalu takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat saja. Lalu makmum segera ruku mengikut imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini dapat dinyatakan juga makmum muwafiq karena makmum tersebut sempat membaca surah Al-Fatihah walaupun hanya satu ayat. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum tersebut ikut salam. Adapun ilustrasi yang ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal atau sedang sujud untuk rakaat pertama. Lalu makmum berniat dan takbiratul ihram dan langsung i'tidal juga atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum tersebut berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Maka makmum tersebut bisa dikatakan dengan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam. Selanjutnya, halangan salat berjamaah. Jadi salat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan salat munfarid atau salat sendiri-sendiri. Faktor yang menjadi halangan itu yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan, jadi tidak apa-apa jika tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah harus diawali dengan adzan dan iqomah. Tetapi jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan shaf yang di belakang imam harus diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuannya berada di shaf paling belakang setelah jamaah laki-laki. Yang ketiga, di dalam sholat berjamaah, imam membaca bacaan sholat, ada yang dinyaringkan dan juga ada yang dilirihkan. Adapun bacaan-bacaan imam yang dinyaringkan, yang pertama takbiratul ihram, yaitu takbir yang memulai sholat.
Yang kedua, takbir intikal, yaitu takbir ketika ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tasmi, yaitu ketika i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah harus juga dinyaringkan. Yang keempat, salam juga harus dinyaringkan ketika sholat berjamaah. Selanjutnya, bacaan yang harus dinyaringkan imam yaitu bacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran yang lain pada rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat minta turun hujan. Dan sholat idain yaitu sholat 2 hari raya, serta sholat tarawih dan sholat witir. Bacaan sholat yang dinyaringkan imam juga bacaan amin bagi imam dan makmum harus dinyaringkan. Yang keempat, tata cara sholat berjamaah, yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, tata cara sholat berjamaah yaitu setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah yaitu yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Nah, adapun sikap kecintaan kita terhadap sholat berjamaah, yang pertama bisa diwujudkan melalui perilaku ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Baik, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.